Demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, terdapat 7 pemimpin. Yang pertama, Kabinet Natsir yang menjabat pada tanggal 6 September 1950 sampai 18 April 1951. Kabinet Koalisi Pimpinan Masyumi, program kerja meningkatkan keamanan dan ketertiban, konsolidasi penyempurnaan susunan, parlemen penyempurnaan angkatan perang, memperjuangkan masalah Irian Barat, ekonomi rakyat sebagai pondasi ekonomi nasional, hasil kerja politik, luar negeri bebas aktif, Indonesia masuk menjadi anggota PBB, perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat, kegagalan masalah keamanan dalam negeri. Kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat. 2. Kabinet Sukiman yang menjabat pada tanggal 26 April 1951 sampai 19 April 1952. Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI, program kerja tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memperbarui hukum agrarian untuk mensejahterakan petani, mempersiapkan pemilu, memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Hasil kerja hambatan kondisi keamanan, perseteruan berbagai elemen politik permasalahan dengan politik luar negeri. Indonesia kegagalan penandatanganan Mutual Security ACT dengan USA membuat Kabinet Sukirman dianggap tidak netral dan memihak blok barat, sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat. 3. Kabinet Wilopo yang menjabat pada tanggal 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet Koalisi PNI Masyumi, PSI program kerja mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran dan keamanan rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerja mengalami banyak hambatan seperti munculnya sentimen kedaerahan konflik dalam Angkatan Darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952. Demokrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlementer dalam urusan militer. Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara atau pengembalian jenazah perkebunan pada pengusaha asing di atas tanah yang telah digarap rakyat selama zaman Jepang. Kegagalan mosi tidak dipercaya dari pihak oposisi dan akhirnya dengan pengembalian mandat. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamidjojo yang menjabat pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Koalisi PNI dan NU, program kerja mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, pembebasan Irian Barat, hasil kerja dibentuknya panitia pemilu, sukses menyelenggarakan KAA di Bandung, hubungan dengan Cina membaik, kegagalan memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI, munculnya berbagai pemberontakan konflik di tubuh TNI Angkatan Darat yang terus berlanjut dengan mundurnya A.H. Nasution digantikan Bambang Sugeng. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat pada Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet dari Partai Masyumi, program kerja melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik intern TNI AD. Hasil kerja terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik, ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman, mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai Kasat, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda, berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia, kegagalan komposisi partai pemenang pemilu yang saling berseteru. Lalu yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo, Ali Sastroamidjojo II yang menjabat pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Koalisi PNI Masyumi,
dan NU program kerja, memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyeimbangkan APBN, hasil kerja penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno, beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum yang berlaku, kegagalan kekecewaan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat, munculnya sentimen anti-Cina, munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada Kabinet Juanda atau Kabinet Karya yang menjabat pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Disebut Jaken Kabinet atau Kabinet Kerja, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Program kerja pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pembatalan hasil KMB, memperjuangkan Irian Barat ke wilayah RI, mengintensifkan program pembangunan, hasil kerja pembersihan pejabat yang terbukti korupsi, melakukan konsolidasi dengan daerah agar tercipta normalisasi keamanan negara. Diterapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Kegagalan masih banyak pemberontakan dan gerakan separatis di daerah. Cukup sekian penjelasan mengenai demokrasi parlementer. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.